meninggal. Jabir Rasulullah bisa, ya, bisa. Sampai mau sedekah apa aja bisa. Mau sedekah Quran, taruh di madrasah, taruh di masjid. Ini saya sedekah Quran, saya letakkan di masjid biar nanti ada orang yang baca, pahalanya untuk ibuku yang sudah meninggal. Bisa, ya, bisa. Kalau kita mau berbakti setelah hidup orang tua sudah meninggal, yaitu dengan selalu mendoakan. Jemaah yang saya hormati, ada salah satu keterangan di kitab Masuk Ibu Nita, sedikit lagi Pak ya, sedikit lagi. Di dalam kitab Masuk Ibu Nita diterangkan, man dakhalal qabri bila zatin ka'annaha dakhalal bahri bila sabinatin. Man dakhalal qabri, barang siapa yang meninggal, barang siapa yang mati masuk dalam kubur, bila zatin, dengan tidak membawa bekal. Bekalnya itu ditafsiri dalam kitab itu aimin amali sholihin. Barang siapa yang meninggal dunia, barang siapa masuk alam kubur dengan tidak membawa bekal dari amal soleh, ka'anna dakhalal bahri, kayak orang itu masuk dalam lautan, dalam samudra bila safinati, dengan tanpa perahu, ya. Kita dimasukkan dalam samudra, kita dimasukkan dalam lautan, ya. Lah wong tuwa dicemplung di dalam paham orang ini. Kita dimasukkan, ya, dilempar di tengah lautan tanpa diberi bekal alat apung, tanpa diberi bekal apa-apa. Kalau kita bisa berenang mungkin 1 jam 2 jam lemes, tenggelam. Seperti itulah orang yang masuk dalam kubur tidak mempunyai bekal, itu seperti orang yang masuk dalam lautan tanpa ada perahu, maka dia akan tenggelam. Dalam kitab lagi diterangkan bahasanya orang yang dalam kubur itu akan selalu minta supaya orang-orang yang masih hidup di dunia itu mau mendoakannya, mau memberi pahala-pahala dari sedekah kita, mau kita itu membacakan kalimat-kalimat thayyibah, mau kita membacakan Al-Quran untuk iya. Diterangkan lagi itu orang di dalam kubur itu kayak orang yang mau tenggelam, minta tolong. Itu sebagian dari siksa kubur. Banyak cerita ya di kitab kita ini, banyak hikayah. Bahasanya ada hikayah sebenarnya, cerita di dalam kitab itu ada seorang wali itu tidur, di dalam tidur dia bermimpi ketemu rombongan orang tuanya. Orang itu berebut sesuatu yang turun kayak seperti air hujan, berebut. Ada salah satu orang itu perempuan, dia itu duduk tenang, tidak ikut berebut. Seorang wali yang dalam mimpi itu bertanya kepada orang yang tidak tenang, tidak berebut, kok kamu tenang-tenang sendiri, nggak ikut berebut seperti orang-orang itu? Dia akan berkata, saya punya anak soleh di dunia yang setiap saat dia selalu mengirimkan bacaan Al-Quran kepada saya. Tolong nanti kamu kalau pergi ke pasar ini, titip salamku untuk anakku. Dia di sana dagang daging. Ini ada kitabnya, cerita di dalam kitab. Setelah wali itu beranjak dari tidur, dia pergi menuju pasar yang dikatakan ibu dalam mimpi itu. Di sana dia mencari seorang yang berdagang daging. Diamati terus orang berdagang daging. Ternyata orang yang berdagang daging itu selalu mulutnya itu bergoyang-goyang. Kalau ada pembeli dia berhenti melayani pembeli, setelah pembeli tidak ada mulutnya bergoyang-goyang. Ternyata apa? Ternyata anak itu selalu membaca Al-Quran, selalu membaca kalimat-kalimat thayyibah, firman-firman Allah yang pahalanya dia kirimkan kepada ibunya yang sudah meninggal. Maka orang tadi yang mendapat amanat dari ibunya, orang perempuan itu bertanya kepada ibu, amalan apa yang kamu khususkan untuk ibumu yang sudah di alam kubur? Dia berkata, bahasanya saya selalu membaca Al-Quran yang pahalanya selalu saya berikan kepada ibu saya. Terus orang itu, wali itu menyampaikan salamnya, ibu kamu di sana dicukupi oleh Allah dengan kenikmatan. Itu
Ternyata orang yang berebut seperti berebut embun itu, air yang turun kayak salju itu berebut. Ternyata itu adalah orang-orang Islam yang setiap saat ada orang yasinan, ada orang tahlilan yang memberikan hadiah Fatihah. Summa ila arwah ahli kubur minal muslimin wal muslimat. Maka datangnya satu bantuan itu untuk rebutan, kayak bansos untuk rebutan. Tapi selalu dikhususkan oleh anaknya, dia paketnya itu sendiri, ya, paketnya sendiri untuk bukan untuk berebutan. Maka dari itu kita yang masih hidup, kita punya keluarga yang sudah tidak ada, keluarga yang sudah meninggal, seyogyanya lah kita selalu ingat dan kita selalu mengirimkan baca-bacaan Fatihah, baca-bacaan Hadaroh, baca-bacaan sholawat, istighfar atau yang lainnya sebisanya. Saya biasanya cuma baca kulhu, ya udah kulhu. Di dalam hati kita niatkan, saya baca surat Al-Ikhlas ini pahalanya untuk misal ibuku yang sudah meninggal, udah baca Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Saya biasa sholawat, ya udah baca sholawat Shallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang pahalanya kita kirimkan untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Jamaah yang saya hormati, ada Al-Quran, ya, surat Al-Takasur, ya. Al-Hakumul Takasuru hatta zurtumul maqabir. Ini adalah surat, kalau kita biasa sholat tarawih kemarin kita pakai untuk sholat tarawih, ini untuk mengingatkan kita. Al-Hakum menyibukkan kita semua apa atakasuru, memperbanyak harta, memperbanyak harta benda di dunia ini. Hatta zurtum, sehingga kita itu sampai al-maqabir, di beberapa kuburan. Maksudnya kita ini disibukkan dengan mencari kehidupan dunia, mencari harta, mencari terus, kita lupa dengan kita ini nanti masuk kubur. Apa kita nggak boleh dari atas? Boleh, tapi harta yang kita cari itu kalau bisa menunjang, memberi kita semangat untuk selalu beribadah. Makanya doanya Allahumma rzuqni rizqan wasi'an. Ya Allah, saya minta rezeki yang warzuqni rizqan wasi'an, rezeki yang jembar. Maksudnya rezeki yang jembar itu adalah rezeki yang tidak mengganggu waktu kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Ya, waktu sholat kita bisa sholat, itu adalah rezeki yang jembar, rezeki yang luas. Tapi kalau rezeki kita banyak menyibukkan kita dari akhirat, menyibukkan kita lupa sholat, lupa puasa, itu namanya rezeki yang banyak, akan tetapi yang merenggut kita nanti. Jamaah yang saya hormati, sedikit berbagi ilmu. Saya nggak berani bilang saya ingin memberi mu'adil hasanah, ya. Berbagi ilmu, semoga ada manfaatnya. Mari kita sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hajat Pak Sabudin di dalam memberi doa, mengirimkan doa mengenang 40 hari meninggalnya Erizal Afandi. Semoga almarhum ini mendapatkan ampunan dari Allah, mendapat pahalanya, perbuatan baik di dunianya oleh Allah diterima dilipat gandakan sehingga mendapatkan tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunnah hadratil Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa junudihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sunnah hadrati malika jibril rabbika ila israfil wa israfil wa munkar wa nakir wa roki wa madik wa malik wa ridwan wa hamalatul arsh alaihi wassalam lahu al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunnah al-hadr